Nah, bagaimana sekarang saya ingin dibelikan sesuatu, makin ingin dibelikan, ibu makin menderita. Nggak usah banyak keinginan, beli sendiri, ibu. Bu. Iya Pak Ustadz. Udah, ibu mau bahagia? Mau, tapi kan naluri wanita semua juga pengen dong sekali-kali dapat dari suami gitu. Kan pengen dimanja gitu Pak Ustadz. Ya jangan ngomong ke saya. Aduh. Baik, ada pertanyaan silahkan. Ya dek. Ini masih muda. Mau bertanya tentang nafsu. Ya langsung. Cek. Pak Ustadz tanya. Coba ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Normal. Siapa yang tadi nanya nggak bilang-bilang? Itu nafsu ada. Silakan. Izin bertanya, macam mana kita nak jadi orang yang dicintai Allah? Dan yang keduanya, macam mana nak jadi orang yang amat disiplin pada waktu? Itu saja. Dari Malaysia ya? Iya. Sebelah mana Malaysianya? Semenanjung. Semenanjung. Paham tak semua kata-kata Faham. Paham. Ya sudah, kalau sudah paham ya. Jadi apa pertanyaannya dek? Bagaimana supaya dicintai Allah? Nah salah satunya itu setiap hari, setiap saat bermujahadah. Kenali, jadi tiap mau ngomong tuh kita tahu ini nafsu atau bukan. Lihat sesuatu ini nafsu atau bukan. Mau makan ini pakai nafsu berlebihan atau nafsu keperluan badan. Terus berpikir. Kalau mau cerita sesuatu ini nafsu bukan. Saya mau memperlihatkan apa nih? Tanya, nanti pasti ada petunjuk di hati itu. Tapi kalau tidak pernah bertanya, kita akan melakukan nafsu. Dan nafsu itu kalau seperti minum air laut, makin diminum, makin haus. Makanya orang kalau sudah marah itu, marah terus. Mengerti tidak saudara? Mukul ini. Kenapa diam saja? Ngomong dong. Ini juga saya ngerti. Berani kamu ngomong? Gitu. Tidak ngomong, dipaksa harus ngomong. Udah ngomong dianggap melawan. Terus dan lama-lama makin besar ingin memukul dan ujungnya bisa membunuh. Itu karena amarah yang tidak dikendalikan seperti itu. Pasti ujungnya kezoliman. Ya, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ibu yang mana bu? Tolong. Oh, ada? Ada Pak. Iya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Pak Ustadz. Saya punya sahabat yang sudah saya anggap sebagai adik saya sendiri. Tenang. Gini bu, ibu tenangkan dulu ya. Ibu punya sahabat yang sudah dianggap seperti adik sendiri, gitu? Iya benar Pak Ustadz. Tapi dia dolamin saya. Saya nggak ngerti permasalahannya kayak gimana Pak Ustadz. Ibu tenangkan dulu ya. Kalau ibu tidak mengerti, nanti gini ibu lebih tenang dulu ya. Atau ada yang mewakili yang supaya lebih tenang? Ya mungkin diwakili ya. Karena kalau sedih nanti agak sulit bicaranya ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi Izin mau wabarakatuh. bertanya Pak Ustadz. Saya mewakili Ibu Embai yang dari Bekasi Timur, Majelis Taklim Sakinah. Jadi begini Pak Ustadz, Ibu Embai mempunyai sahabat. Ada seseorang punya sahabat, gitulah ya. Ya,
seseorang sahabat. Ini sudah dianggap seperti adik sendiri, seperti adik kandung. Bahkan jujur saya, dari berpakaian tidak senonoh, istilahnya pakaian pendek dan pokoknya berpakaian gitu nggak usah Ya, dijelaskan, kami ya. jadi terbayang itu Sudah, berapa ya. ya. Biar lebih jelas ibu-ibu nih Pak. Terus Jadi, sampai rapi. bisa menjadi seorang muslimah Iya. yang betul-betul sangat berbagi untuk tiap hari Jumat kami mengadakan pemberian nasi bungkus Baik. atau nasi kotak. Nah jadi sekarang, jadi dia langsung melepaskan diri atau berpisah dari grup yang ada dari Bu Mbai dengan kata-kata yang tidak mengenakan gitu. Iya. Nah, sekarang ini sampai terjadi dua kubu. Jadi fokus permasalahannya adalah bagaimana menyikapi orang tersebut. Terus yang kedua, dosakah kalau kita mengikuti Bukan kita, hati ibu aja. Saya nggak jangan ngajakin saya, Bu ya. Saya Nah, iya. mengikuti hatinya untuk tidak membenci gitu. Kalau ibu saya nih berdoa untuk supaya dia lebih baik lagi dari apa yang diinginkan Ibu Mbai itu. Untuk semuanya grup. Terus satu lagi yang saya pertanyakan Pak Ustadz. Ini juga berat. Memutuskan silaturahim itu bagaimana? Tidak boleh. Dosanya? Tidak boleh. Tidak boleh. Satu lagi Pak Ustadz. Satu-satu tambah jadi 3. Ada seorang ustazah. Ada seorang ustazah. Pada saat itu kami benar-benar menghargai bahwa seorang ustazah itu predikatnya sangat diagungkan. Tapi pada saat itu malah orang tersebutlah yang membawa mereka semua sampai akhirnya kita berpisah. Itu bagaimana menyikapinya untuk Kenapa seorang kita harus ustazah berpisah, itu, Pak Bu? Ustadz. Itu Si aja. Ibu mah. Udah ya, Bu ya. Itu aja pertanyaan Ya, saya Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini perlu saya ingatkan lagi, penggunaan saya sendiri, kami, nah, tidak dengan engkau, kita bersamamu ya Bu. Jadi kalau Ibu mengatakan bagaimana kita berpisah, itu kan jadi nggak enak buat saya Bu. Disangkanya ada hubungan ya Bu ya. Bu, dah tenang ya Bu ya. Jadi ini tema masalahnya tuh tadi ya. Kalau ada kejadian yang tidak enak, yang pertama dilakukan adalah tobat. Siapa yang tobat? Dia atau saya? Kita yang tobat. Kita semua yang tobat. Nah? Ini senjata makan Tuhan hadirin. Shh, Bu, dengerin ini serius. Saya punya adik atau punya teman, terus dia sekarang menjauh dari saya. Apa yang harus saya lakukan? Saya yang tobat. Boleh jadi saya kurang ikhlas di dalam memberi, di dalam menyayanginya. Pokoknya jangan sibuk menyalahkan orang lain. Kalau kita sibuk menyalahkan orang lain, kita tidak akan bisa tobat. Orang yang tidak bisa tobat itu Bu, 1, orang yang tidak merasa bersalah. 2, orang yang sombong karena merasa sudah pasti benar. 3, orang yang merasa jadi korban, tidak akan tobat. 4, seorang pendengki yang tidak suka lihat orang lain. Nah, itu tidak bisa tobat. Kalau orang tidak bisa tobat, nyesek terus hidupnya. Jadi kalau kita menderita, itu adalah buah daripada dosa dan kesalahan kita sendiri. Karena kalau kita tulus, Allah akan menghibur kita, hati kita tenang. Jadi harus evaluasi diri semuanya. Kenapa dia berpisah dari sini? Ya enggak apa-apa. Emang harus selalu bersama kita? Siapa tahu ada yang lebih bagus, yang lebih pintar, lebih soleh, mendidik. Kalau di sini santri malah saya keberatan kalau santrinya atau
jamaahnya ngaji ke saya saja, harus ngaji ke tempat lain supaya wawasannya nambah, ilmunya nambah. Gak apa-apa. Yang penting kan bukan ngaji sama kita, yang penting orang jadi soleh, benar? Itu harus kita pelajari hati kita, ya Bu. Jadi paling beruntung itu kalau ada kejadian membuat kita evaluasi diri. Jangan mengevaluasi dulu orang, karena itu wilayah yang tidak kita tahu. Jangan-jangan saya kurang tulus, jangan-jangan selama ini saya tanpa saya sadari berlebihan, ya, sehingga tidak adil. Itu kan Allah tahu apa yang kita lakukan, ya. Tobat, tobat, tobat. Lalu gimana? Jangan memutuskan silaturahim. Kita saja yang nyambung. Jangan berhenti kebaikan kita karena orang tidak sesuai dengan keinginan kita. Kan yang kembali kepada kita itu adalah perbuatan kita, bukan perbuatan orang. Gitu. Ini ujian dari Allah. Bagaimana, apakah benar kita nyari ridho Allah atau memang nyari selain ridho Allah? Kalau nyari ridho Allah mah nggak ada ruginya, Bu. Halo? Ini ya salah satu penyakit majelis taklim. Dengan majelis taklim lain itu seperti yang bersaing. Jangan. Itu saudara kita. Dalam dakwah ini makin banyak majelis makin bagus. Seperti sederhananya ada yang mengibaratkan menggotong jenazah. Makin banyak yang menggotong makin ringan, benar? Atau menggotong beban. Makanya kita senang. Gimana kalau di depan Darut Tauhid ada yang bikin pesantren? Ya enggak apa-apa. Gimana kalau santrinya pada pindah ke pesantren lain? Kalau itu membuat mereka makin soleh, bagus. Mau ngapain di sini terus, betul? Dan tidak penting majelis kita mah, yang penting mah jadi baik semuanya. Sepakat? Ini anak saya aja pesantrennya di mana-mana, ya. Begitulah. Itu barusan mau berangkat 5 santri di testing di Ustadz Adi Hidayat, mau kuliah di Turki. Bagus. Tidak penting berkumpul bersama kita, yang penting berkumpul bersama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Gitu, Bu? Ibu. Jelas enggak? Tidak sesederhana ini dalam prakteknya, ya. Ini ceramah mah gampang, ya. Prakteknya mah berjuang. Kan apalagi wanita masalah perasaannya itu, Bu. Kenapa jadi mikir semuanya? Tidak mungkin tidak diuji. Harus diuji, ya. Ya, penanya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini teh majelis ini mah selonong-selonong aja. Harus minta izin dulu hadirin. Yang mana? Tunggu, saya mau yang ini Pak, Bapak dulu. Ibu bagian megang mikrofon, Bapak yang bagian nanya. Pak, tolong Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini bagi chance orang Malaysia. Ya, ini bagian Malaysia. Oke, begini. Saya ada 2 soalan. Kita ambil yang berat sikit hari ini. Dosa, ada soalan tuh persoalan. Oke. Ya. Pertama, saya sudah tanya juga di kelas PMK berkenaan di Indonesia industri cicilan. Sangat maju sekali, sangat pesat sekali. Adakah rakyat Indonesia memahami dengan jelas tentang riba? Pertama. Kedua, di Malaysia baru saja lepas pilihan raya, pilkada. PKBM. Okey. Di Malaysia agak unik sebab mayoritas orang Melayu itu adalah seramai mungkin 60%, selebihnya adalah bukan Islam. Jadi parti-parti ini bergabung membentuk partai bergabung. Ya, enggak apa-apa, saya terjemahkan.
Tetapi jumlahnya mayoritas yang dimenangkan adalah lebih kepada orang-orang bukan Islam. Begini, kalau di dalam satu daerah pengundian yang mewakili yang dicalonkan itu adalah bukan Islam dan ada juga yang dicalonkan Islam. Bagi orang Islam yang mana wajib perlu dipilih? Kalau kita nak memenangkan partai kita, calon kita adalah bukan Islam. Jadi kalau kita pilih yang bukan Islam, adakah dia berdosa dan haram? Itu soalan saya. Terima kasih. Harusnya kalau sudah asar menjelang buka gini ya, pertanyaan tuh yang ringan-ringan hadirin. Bisa batal nih hadirin. Saya mengikuti juga tentang pilihan raya di Malaysia itu. Sekarang memang Pak Mahathir menang, tetapi sebagian dari partai-partainya direkam nanti saya jadi masalah, nggak bisa masuk Malaysia. Begini ya Malaysia, sing soleh. Saya susah menjawabnya nih direkam begituan. Raja perlu tahu, saran saya ya, semuanya tobat. Kalau harus memilih, pilihlah orang yang takut kepada Allah. Dan tidak mungkin takut kepada Allah kecuali orang yang beriman. Seseorang hanya bisa bertanggung jawab kalau takut kepada Allah. Maka pilihlah orang yang paling takut kepada Allah, tidak akan rugi. Tapi kalau kita memilih orang yang mengingkari Allah, ya berarti kita harus memikul dosanya. Kalau orang itu mengajak kepada keingkaran. Dah gitu aja. Hapus. Wah, bikin susah nih pertanyaan Bu. Ibu aja lah Bu. Ya. Yang pertama apa lagi? Oh riba. Ya, sekarang semakin banyak penjelasan tentang bahaya riba. Semakin banyak yang paham dan semakin banyak yang berhenti dari riba, hijrah. Kalau cicilan itu tanpa riba, ya tidak ada masalah. Ya. Ibu aja lah. Masalah wanita lebih ini. Ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus disiplin hadirin. Saya nunjuk siapa yang ngomong siapa. Ini yang ngomong siapa? Saya Pak Ustadz dari Majelis Talim Sakinah Bekasi. Bukankah udah tadi? Beda orang? Beda orang. Tapi Ibu ngacungnya tetap harus ngacung dulu Bu ya. Baik Pak Ustadz, makasih. Mohon maaf. Ya, tapi saya nggak boleh mengecewakan tamu, benar? Benar. Ya, soklah tuh Ibu. Ya. Mohon maaf Pak Ustadz sebelumnya. Nggak apa-apa Bu, sudah dimaklumi. Pertanyaannya begini Pak Ustadz. Misalkan ya, ini misalkan kita punya usaha, suami juga punya usaha, berbeda bisnis, berbeda bidang. Kita sebagai wanita, sebagai istri, apakah salah meminta hak kepada suami untuk sekali-kali aja nih saya minta dibelikan ini gitu. Tapi setiap diminta suami selalu jawabnya begini, kamu kan punya usaha, kamu kan punya bisnis. Sebenarnya lama bertahan, bukan setahun 2 tahun, malah belasan tahun. Bagaimana sikap kita terhadap suami seperti itu? Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini teh sensitif Bu nyebut kita tuh Bu. Mohon maaf Pak Ustadz. Iya Bu, sudah dimaafkan sebelum Ibu minta maaf ya. Untung Ibu nyebutnya ada suami. Dulu ada yang lebih mengerikan Bu. Ini santri mahasiswi A, begini A. Waktu kita malam-malam itu ya, itu ngeri Bu saya dengarnya. Jadi kalau kita tuh saya ikutan ya. Bagaimana suami kita, saya tuh lelaki Bu. Ini hanya
ini sederhana tapi penting dipahami ya. Ibu, kalau yang tanggung jawab menafkahi itu lelaki. Bagaimana kalau wanita bekerja? Apakah masih wajib lelaki? Nah, kalau bekerjanya wanita membuat kewajiban kepada suaminya berkurang karena sibuk bekerja, maka ada yang mengatakan suami tidak wajib lagi karena istri sudah mengambil haknya untuk mengurus suami dengan bekerja. Nah, bagaimana sekarang saya ingin dibelikan sesuatu, makin ingin dibelikan, ibu makin menderita. Gak usah banyak keinginan, beli sendiri ibu. Bu. Iya Pak Ustadz. Udah, ibu mau bahagia? Mau, tapi kan menaluri wanita semua juga pengen dong sekali-kali dapat dari suami gitu. Kan pengen dimanja gitu Pak Ustadz. Ya jangan ngomong ke saya. Aduh. Kan lagi curhat AA. Aduh, hemat tamu teh bikin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau bisa, Ini dari kita mana pengen lagi? dimanja sama suami, jangan dulu aja lagi pacaran ke kita manja-manjain. Sekarang kalau udah itu mau cuek-cuekan gitu, aku pengen di Nina bobokan gitu. Kalau Nina bobo gitu, jangan dicuek-cuekin, harus dimanja dong. Jadi jangan not difference gitu. Sweet, be happy gitu ya. Terus gimana Bu sok? Bukan memanja-manja kita. Aduh, beautiful, you are still young and beautiful. You are so young and beautiful, and I love you so. You live there. Oh iya. I the Cukup. shine. Oh iya cukup Bu ya. Saya mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf. Jadi ibu teh ingin dimanja oleh siapa? Suami. Kenapa suami ibu nggak ngemanjain ibu gitu? He is very busy gitu. That's why for me not to like formally for first time with me. Oh iya, saya mengerti ya Bu. Saya sekarang mengerti masalahnya ya Bu. Ya sudah. I love you ya. Ya saya sudah paham Bu ya. I remember when formally first time with meet me together, aduh enjoy, be happy. Oh iya. Aduh, Ya Bu. be happy, always be happy. Thank you ya. Sudah ya Bu. Ya, oke. Oke ya Bu. Stop ya. Operatornya pintar. Terima kasih operator ya. Bu, sudah Bu. Ya. Ibu ingin dimanja oleh suami gitu. Begitu Bu. Ya. Ya, saya mendengar aja ya, mudah-mudahan ya. Habis gimana, dan saya bukan suami ibu ya kan. Minta ke saya jadi nggak bisa apa-apa. Paling begini, Bu. Mungkin ibu mengatakan, kenapa ya suami saya berubah? Justru kalau nanya itu nggak jadi solusi. Apa nih yang berubah pada diri saya sehingga suami saya jadi begini? Semakin kita sibuk menyalahkan suami, semakin kita nggak bisa memperbaiki diri gitu. Mau bahagia ibu-ibu? Mau? Jangan banyak berharap dari suami. Makin banyak berharap, makin tidak bahagia. Bu, Cing, jangan celingak-celinguk, lihat ke sini itu semuanya hadirin. Bu, mikirnya gini Bu, semakin banyak berharap. Ini pada kemana ini? Pada suami. Kenapa itu keluar? Siapa itu? Ya sudahlah.
Memang kadang-kadang ada yang tidak tahan beberapa suami, Bu. Bu, dengerin mama. Makin banyak berharap ke makhluk, makin sakit di sini. Jadi yang paling penting dalam hidup mah jangan banyak berharap tapi banyak berbuat. Cukup. Hah? Yes, Bu. Bu, understand enggak? Atau gimana Ibu ngertinya? Saya ngomong, Ibu ngomong, ya enggak? Dengar, Bu. Itu penting, Bu. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati suami. Kenapa, Bu? Kalau Ibu enggak nyaman, ini misalkan Ibu, cik atuh Pak beliin saya gelang misalkan. Ini enggak nyaman, itu wajah Ibu tuh enggak nyaman dilihat. Walaupun pakai bulu mata palsu, bulu hidung palsu itu. Omongan Ibu enggak nyaman didengar. Kelakuan Ibu enggak nyaman. Kalau ini enggak nyaman, semua tuh ngeluarin enggak nyaman. Terus siapa yang mau dekat sama yang enggak nyaman? Makanya kalau mau orang jadi dekat dengan kita, buatlah diri kita tuh nyaman. Kalau kita nyaman, orang mau mendekat. Itu rumusnya. Jangankan orang, Bu, singa aja, singa tuh kalau disayang, mungkin lihat di video, itu kangen sama yang nyayangnya. Gitu, Bu. Suami teh kenapa jadi jauh dari ibu? Ah, singa aja binatang buas disayang ibu-ibu, kangen sama, berarti ibu kulang katih tayang. Ngerti? Bu. Saya bisa ngebayangin nasib suami ibu ya nggak? Ke saya aja diperak-perak begini, Bu. Bu, maaf ya, Bu ya. Mendingan evaluasi diri, ibu yang melakukan yang terbaik, sing ikhlas. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Susah sih, Ibu baru pertama kali ngajinya ya. Yang sudah rada lama ngaji mah sudah rada ini paham, Bu. Ibu kelihatan masih ngelawan terus. Bu. Iya, Bu. Saya menyerah. Aduh sih, Ibu. Dah Ibu daripada batal nanti saya ya. Lanjut terakhir, itu yang ngacung dari tadi. Tolong siapa? Boleh diberikan mikrofonnya? Ini teh hari Kamis teh sahdu biasanya. Nah, datang ibu-ibu jadi rame begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Siap, silakan Dek. apa pengertian hawa nafsu itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tadi kan ngejelasin itu, Neng. Nanti kalau kita usahakan ada ahli bahasa yang bisa menjelaskan ya, karena bukan ahli bahasa Arab, tapi secara sederhana begitulah ya, bahwa hawa nafsu yang Allah ciptakan itu tidak menyukai ketaatan. Dia itu tidak kelihatan, tapi bisa kita rasakan. Mau marah, mau lihat, mau ini. Nah, itulah sederhananya bawaan-bawaan yang mendorong kepada ketidaktaatan, itulah disebut hawa nafsu. Kurang lebih begitulah secara sederhananya. Dan kita merasakan itu ada. Benar? Dari cara bicara saja kita sudah bisa merasakan mana yang pakai nafsu atau mana yang bisa mengendalikan nafsu. Terakhir, ya, Dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, kenapa yang biasa kita lakukan yang lama-lama jadi kebiasaan itu bisa mengurangi kesensitivitasan hati, dan caranya gimana biar jadi sensitif lagi gitu? Ya, yang sering ke Mekah itu ya, saya dulu kalau ketemu Baitullah tuh nangis. Tapi sekarang karena umroh 2 bulan sekali, jadi sering gitu. Memang
kepedihannya itu jadi berkurang, kecuali harus tafakurnya diperkuat. Sama orang juga kalau merasakan sesuatu enak, tapi kalau sudah sering-sering tanpa rasa syukur hilang enaknya. Nah, yang membuat tetap enak itu adalah syukurnya. Sekarang makan gudeg. Udah dengar kan mana yang bisa bikin pemarah? Ibu sudah tahu belum bahwa tempe itu ternyata bisa membuat orang emosional? Sudah tahu belum ceritanya, Bu? Perlu ceritakan jangan? Udah nggak ganggu ibu-ibu lagi ini. Jadi di penjara teh, Bu. Ibu suka masak tempe enggak? Nah, ini dengar cerita ini ya. Jadi di penjara tuh ada 2 kamar. Satu dikasih tempe, yang satu dikasih tempe. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih sate. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih ayam. Besoknya ini kasih tempe, ini kasih gepuk. Besoknya ini kasih tempe, ini dikasih sushi yang enak. Ternyata yang emosional yang tempe, Bu. Kenapa, Bu? Tempe lagi, tempe. Hadirin, jadi gimana nih supaya kita tidak kehilangan nikmat? Oh, beda kalau taatnya pakai ikhlas. Biasanya kehilangan nikmat tuh karena nggak ikhlas. Kalau tahajudnya pakai ikhlas, Allah tahu itu nikmat terus tuh, nagih. Tahajud tuh, baca Quran pakai ikhlas pasti nikmat. Tapi kalau tahajud hanya karena disuruh, karena absen, karena orang lain, nggak ada nikmatnya, kering itu yakin. Baca Quran kalau hanya ngejar target nggak ada nikmatnya, karena Allah tahu bukan Allah yang dicari. Makanya kalau ingin menikmati sesuatu tuh harus lillahi ta'ala. Periksa niatnya. Nyapu, kan ada ibu-ibu tuh yang nangis karena masjid yang biasa dia sapu tuh ada yang nyapuin. Kenapa ibu nangis? Karena saya tiap mungut 1 daun saya bersolawat. Makin banyak sekarang disapuin, sedih. Harusnya kan capek mungut daun, tapi karena lillahi ta'ala niatnya takarub, tidak ada jenuhnya. Nah, makanya orang-orang yang jenuh, bosan tuh biasanya bukan karena Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya.